Beberapa tempat di dunia menyimpan cerita yang begitu pahit, begitu mencekam, hingga darah tumpah tak terhitung demi sebuah kata, kemerdekaan. Tempat itu adalah Chechnya, sebuah nama yang bergema dengan konflik, kehancuran, dan ironi politik yang paling kejam. Hari ini, Grozny, ibu kota Republik Chechnya, berdiri tegak dan berkilauan, seolah tak pernah ada perang. Namun di balik arsitektur barunya yang megah, tersimpan pertanyaan abadi. Seberapa pentingkah Chechnya bagi Rusia, hingga Kremlin rela menggelar 2 kali perang paling brutal di akhir abad ke-20? Mengapa wilayah kecil ini menjadi kunci integritas teritorial sebuah superpower? Bersama saya, kita akan menelusuri palung sejarah, mengungkap alasan di balik perang Chechnya 1 dan 2, memahami jiwa budaya mereka yang tak kenah padam, dan melihat keindahan yang tersisa di balik luka masa lalu. Siapkan diri Anda, karena kisah Kaukasus ini akan membuat Anda enggan beranjak. Untuk memahami obsesi Rusia terhadap Chechnya, kita harus melihat peta. Chechnya terletak di jantung Kaukasus Utara, sebuah jembatan darat yang krusial. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Federasi Rusia terancam pecah keping-keping. Jika Chechnya, salah satu republik otonom, berhasil memerdekakan diri secara de facto, seperti yang dideklarasikan oleh Johar Dudayev, maka republik-republik Kaukasus Utara lainnya mungkin akan mengikuti. Ini adalah efek domino yang paling ditakuti Moskow. Menghilangkan Chechnya berarti menciptakan celah keamanan yang masif di perbatasan selatan Rusia. Wilayah Kaukasus secara keseluruhan kaya akan sumber daya dan yang paling penting, minyak dan gas alam. Secara historis, Grozny adalah pusat penghilangan minyak yang penting. Lebih dari itu, Chechnya terletak pada koridor utama jalur pipa energi dari Laut Kaspia, yang mengalirkan minyak dari Azerbaijan ke pelabuhan Rusia. Jika jalur ini dikuasai oleh kelompok separatis yang hostile, kerugian ekonomi dan strategis bagi Moskow akan menjadi bencana. Chechnya adalah urat nadi energi. Inilah yang memicu Perang Chechnya I 1994 sampai 1996, sebuah invasi yang seharusnya cepat namun berakhir menjadi aib memalukan bagi militer Rusia, yang diakhiri dengan mundurnya mereka dan kemerdekaan de facto Chechnya. Kekalahan itu tak bisa diterima. Pada tahun 1999, dengan serangkaian pengeboman di Rusia dan invasi militan Chechnya ke Dagestan, Moskow memiliki dalih yang kuat. Perdana Menteri saat itu, Vladimir Putin, memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan ketangguhan militer. Perang Chechnya II pun diluncurkan. Kali ini, tujuannya jelas, menghancurkan gerakan separatis dan mempertahankan Chechnya dalam Federasi Rusia, bahkan dengan cara yang paling brutal sekalipun. Kemenangan di Chechnya inilah yang kemudian melambungkan citra Putin sebagai pemimpin yang tangguh di mata publik Rusia. Panjang perlawanan dan budaya Weina. Bangsa Chechnya, atau yang menyebut diri mereka Nohchi, adalah bagian dari kelompok Wainah yang telah mendiami dataran tinggi Kaukasus Utara selama ribuan tahun. Mereka memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan diri dari invasi, mulai dari Hun, Mongol, hingga Kekaisaran Ottoman dan Persia. Pergulatan abadi mereka dengan Rusia dimulai sejak abad ke-16, ketika Tsar Rusia mulai berekspansi ke selatan. Perlawanan ini diperkuat oleh adopsi Islam Sunni. Islam tidak hanya menjadi agama,
namun juga identitas perlawanan terhadap Ortodoks Rusia. Momen kelam terjadi pada Perang Dunia Kedua, di bawah Joseph Stalin. Mereka dituduh berkolaborasi dengan Jerman, yang berujung pada deportasi massal orang Chechen dan Ingus ke Asia Tengah. Ribuan tewas dalam perjalanan atau di pengasingan. Trauma sejarah ini menciptakan kebencian dan keinginan kuat untuk memisahkan diri. Budaya Chechnya berakar kuat pada nilai-nilai adat dan Islam. Mereka adalah masyarakat klan, di mana kehormatan sangat dijunjung tinggi. Sikap ini melahirkan prajurit yang terkenal ulet, pantang menyerah, dan sangat setia pada klan atau pemimpin mereka. Prinsip kehormatan dan semangat perlawanan inilah yang membuat pasukan Rusia kewalahan dalam pertempuran gerilya. Budaya mereka kaya akan musik, tarian energik atau lezinka, dan etika sosial yang formal, namun sangat hangat bagi tamu. Pakaian tradisional, terutama bagi wanita, sangat menjunjung tinggi kesopanan sesuai ajaran Islam, sebuah etos yang kini semakin diperkuat oleh pemerintahan lokal. Setelah Perang Chechnya II, Grozny dijuluki kota mati, hancur lebur hingga rata dengan tanah. Namun hari ini, dengan miliaran dana dari Moskow dan di bawah kepemimpinan yang pro-Rusia, Chechnya tertransformasi. Grozny ini adalah simbol kebangkitan yang mencengangkan, penuh dengan arsitektur modern yang menjulang. Inilah beberapa tempat yang wajib Anda kunjungi di negeri yang telah melalui badai ini. Masjid The Heart of Chechnya terletak di pusat Grozny. Ini adalah salah satu masjid terbesar dan tercantik di Eropa. Dindingnya dihiasi marmer dan kaligrafi indah, sebuah masterpiece arsitektur Islam yang memancarkan kedamaian. Grozny City Towers, kompleks gedung pencakar langit ini menawarkan panorama kota yang telah direvitalisasi. Dari puncak menara, kita bisa melihat betapa kontrasnya Grozny dulu dan sekarang. Danau Kezenoy Am. Jika Anda ingin lari dari hiruk-pikuk kota, pergilah ke Danau Kezenoy Am. Danau terbesar di Kaukasus Utara yang terletak tinggi di pegunungan. Keindahan alamnya yang murni dengan air biru keijauan dikelilingi perbukitan hijau menawarkan ketenangan yang tak terbandingkan. Menara kuno Wainah atau Wainah Towers. Di daerah pegunungan yang lebih terpencil, Anda akan menemukan menara pertahanan Wainah. Struktur batu kuno ini adalah saksi bisu sejarah perlawanan Chechnya selama berabad-abad. Mereka berdiri kokoh, mewakili ketangguhan jiwa Chechnya. Di balik pembangunan ini, terdapat realitas politik yang kompleks. Chechnya menerima otonomi yang luas dan dana besar, namun loyalitasnya pada Kremlin sangat kuat, di bawah kendali pemimpinnya Ramzan Kadyrov. Ini adalah harga yang dibayar untuk stabilitas dan integrasi ke dalam Federasi Rusia. Jadi, mari kita jawab pertanyaan awal. Seberapa pentingkah Chechnya bagi Rusia? Chechnya adalah jantung strategis di Kaukasus. Itu adalah kunci untuk mempertahankan integritas teritorial Federasi Rusia, mengamankan koridor energi yang vital, dan membuktikan kekuatan dan ketegasan kepemimpinan di Moskow, terutama pasca Uni Soviet. Rusia rela melancarkan dua perang berdarah karena mereka tidak mampu membayar harga kehancuran yang lebih besar, harga dari perpecahan nasional dan kehilangan kendali atas gerbang Kaukasus. Hari ini, Chechnya adalah sebuah ironi. Secara de jure, stabil dan terintegrasi dalam Federasi Rusia, namun semangat independennya, semangat para prajurit Kaukasus, tetap menjadi nyala api di bawah abu. Grozny telah bangkit dari puing, tetapi bayangan dua perang akan selalu menjadi bagian dari identitas mereka. Apakah stabilitas sekarang akan bertahan selamanya? Hanya waktu dan sejarah yang akan menjawab. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda berani mengunjungi negeri yang penuh kisah ini? Jangan lupa subscribe untuk perjalanan sejarah yang lebih mendalam. Sampai jumpa di episode berikutnya.